Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun berada, kita boleh datang saat pagi ini bertemu di rumah Tuhan. Kita menikmati hadirat-Nya, kita menikmati jamaah-Nya. Biarlah pagi yang indah ini kita semua boleh bertemu dan datang pada Dia. Mari kita sediakan hati kita untuk kita datang dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Begitu indah pagi ini sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, layakkan kami untuk datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau, kuagungkan Engkau Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku
ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan menjamah hidup kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Kiralah walayase, kiralah wala-walayamu, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku tinggikan, kau ku agungkan. Kaulah Allah kami yang hidup, kiralah walayamu, kiralah wala-wala-walayase, kiralah wala-walayamu, kiralah wala-wala-wala-wala-wala-wala-walayase, kiralah wala-walayamu, kiralah wala-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 wala, kiralah wala-wala-walayase. Kau ku agungkan, kau ku muliakan, kau ku tinggikan, nama di atas segala nama, nama yang ajaib penuh kuasa. Kiralah batakayase, kiralah wala-wala-wala-wala-wala-wala-wala-wala-yase, kiralah katakayasi, kiralah patakayasi, korala patakayamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiralah batakayasi, haleluya. Kiralah batakayasi, kiralah katakayasi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku yang hidup. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Sepanjang hari lepas hari, kehidupan kami tiada hentinya Kau perhitungkan, tiada hentinya Kau senantiasa sertai kami sampai pagi ini. Dan saat pagi ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Jamah kami, berikan kami hati untuk kami bisa ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Yesusku, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita mengawali untuk segala sesuatu yang kita lakukan dengan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini akan saya ambilkan dari kitab Yeremia 33. Yeremia 33 ayat ke-14 sampai 26. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.
Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelian sepanjang masa. Firman Tuhan datang dari Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yaitu imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir di laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidaklah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini. Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, atau aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunan orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan di pagi hari ini memang berjudul perikop janji pemulihan terhadap keadilan Yerusalem dan Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca secara lengkap ini memang kita dibawa di dalam sebuah pesan dari Tuhan kepada Yeremia selaku hamba yang menyampaikan firman Tuhan ini. Dan kita tahu ini adalah tentang sebuah janji keselamatan. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang anak itu menantikan dengan penuh harap akan sebuah janji orang tuanya. Meskipun penantian itu sangat panjang, tetapi sang anak ini punya yang namanya kepercayaan bahwa orang tuanya pasti akan menepati janjinya. Inilah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan yang memberi sebuah penghiburan dan kekuatan untuk terus menunggu dengan penuh harap. Nah, demikian juga Tuhan memberikan janji keselamatan, menguatkan kita meskipun kita ini harus menanti di dalam sebuah kesulitan. Dan kita yang membaca di dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 26 ini adalah merupakan bagian pesan pengharapan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat Israel yang sedang mengalami masa-masa sulit di dalam pembuangan. Khususnya ayat yang kita renungkan hari ini di dalam ayat yang ke-16. Yang ke-16, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram,
dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan akan bertindak sebagai pembela, sebagai pelindung mereka. Nah, inilah janji Tuhan kepada yang namanya Yerusalem dan Yehuda. Tuhan memberikan janji di dalam hal ini. Janji Tuhan itu tidak hanya diberikan kepada mereka, tetapi janji ini juga diberikan kepada kita. Bagaimana kita menantikan sebuah janji Tuhan, janji keselamatan tentang bagaimana kedatangan Yesus Kristus, keturunan Daud yang akan membawa keselamatan sejati. Dan dalam hidup ini kita menghadapi yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan, seringkali membuat harapan itu pudar. Tetapi janji Tuhan untuk keselamatan dan keadilan yang kekal, Yeremia mengajak untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu memegang janjinya. Dan Tuhan Yesus yang datang sebagai keturunan Daud itu adalah sebuah bukti nyata dari janji itu. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah persoalan, tetaplah untuk berpegang di dalam kebenaran bahwa Tuhan akan memberikan keamanan dan keadilan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang hari-hari yang sulit, yang sering kita merasakan ada sebuah tekanan, ada kesulitan. Tetapi ingatlah bahwa janji keselamatan yang diberikan Tuhan melalui Yeremia ini diberikan bukan hanya kepada Yerusalem dan Yehuda, tetapi juga diberikan kepada kita, orang-orang yang siap untuk menantikan janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan keadilan kita. Mari kita percaya bahwa pengharapan itu tetap ada dan janji keselamatan itu tetap nyata di dalam Yesus Kristus. Selamat memasuki hari ini dengan penuh pengharapan akan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.